Seni Merubah Hidup dengan Kisah Inspirasi bagian ke-38 dengan judul cerita Menjual Sisir. Dikisahkan, sebuah perusahaan sisir mengadakan ekspansi untuk area pemasaran yang baru. Lalu perusahaan sisir tersebut membuka lowongan pekerjaan. Para karyawan yang baru ditempatkan di divisi marketing. Setelah lowongan dibuka, banyak sekali orang yang mendaftarkan diri. Lebih dari 100 orang pelamar datang ke perusahaan itu setiap hari. Setelah melalui berbagai proses seleksi yang cukup ketat, terpilihlah 3 kandidat utama. Mereka adalah Andre, Bram, dan Charlie. Lalu perusahaan melakukan seleksi final dengan memberi tugas kepada 3 orang tersebut. Andre, Bram, dan Charlie diminta untuk menjual sisir kepada para biksu yang tinggal di sebuah kompleks wihara yang letaknya tidak begitu jauh dari wilayah pemasaran baru tersebut. Mereka diberi waktu selama 10 hari. Bagi sebagian orang, tugas ini sangat tidak masuk akal, mengingat biksu-biksu itu berkepala gundul dan tidak pernah memerlukan sisir. 10 hari pun berlalu, dan tiba saat ketiga pelamar tersebut datang kembali ke perusahaan untuk melaporkan hasil penjualannya. Andre berkata, "Saya hanya mampu menjual 1 sisir. Saya sudah berusaha menawarkan sisir itu kepada para biksu di sana. Namun mereka justru marah-marah karena saya dikira melecehkan mereka. Namun ketika saya menuruni tangga, ada seorang biksu muda yang mau membeli 1 sisir. Sisir itu akan digunakan untuk menggaruk kepalanya yang berketombe." Bram berkata, "Saya berhasil menjual 10 buah. Saya pergi ke sebuah wihara dan memperhatikan banyak peziarah yang rambutnya acak-acakan karena angin yang bertiup di luar wihara. Biksu di dalam wihara itu mendengar saran saya dan membeli 10 sisir untuk para peziarah agar mereka menunjukkan rasa hormat kepada Sang Buddha saat bersembahyang." Sedangkan Charlie berkata, "Saya berhasil menjual 1000 buah sisir. Setelah melakukan pengamatan beberapa hari di wihara, saya menemukan bahwa banyak turis yang datang berkunjung ke sana. Kemudian saya berkata kepada biksu pimpinan wihara, 'Saya melihat banyak peziarah yang datang ke sini. Jika Sifu bisa memberi mereka sebuah cenderamata, maka itu akan lebih menggembirakan hati mereka.' Saya katakan kepadanya bahwa saya punya banyak sisir bagus dan murah. Lalu saya meminta pimpinan biksu tersebut untuk membubuhkan tanda tangan pada setiap sisir sebagai sebuah hadiah bagi para peziarah di wihara itu. Biksu pimpinan wihara itu pun sangat senang dan langsung memesan 1000 buah sisir. Memang, akhirnya perusahaan sisir itu menerima ketiga orang tersebut sebagai karyawan-karyawan barunya, tetapi tentu saja posisi mereka di perusahaan berbeda. Charlie ditempatkan sebagai marketing manager yang baru. Bram menjadi asisten manajernya, sedangkan Andre harus puas menjadi sales marketing biasa. Pesan inspiratif dari kisah ini adalah, Universitas Harvard pernah melakukan riset yang menunjukkan bahwa 85% kesuksesan adalah karena sikap, sementara yang 15%-nya adalah karena kemampuan. Sikap ternyata lebih penting daripada kepandaian, keahlian khusus, dan keberuntungan. Dengan kata lain, pengetahuan profesional hanya menyumbang 15% dari sebuah kesuksesan seseorang. Sedangkan 85% merupakan hasil pemberdayaan diri, hubungan sosial, dan adaptasi. Kesuksesan dan kegagalan bergantung pada bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah. Sedangkan keputusan perusahaan untuk menyuruh ketiga pelamar tersebut menjual sisir kepada biksu sangat mencerminkan kata-kata Dalai Lama yang berbunyi, "Lingkungan yang keras sangat membantu membentuk kepribadian.
sehingga orang yang hidup di dalamnya akan memiliki nyali yang kuat dalam menyelesaikan semua masalah. Perhatikanlah, saat keadaan ekonomi sedang buruk, selalu ada banyak jutawan baru yang bermunculan. Dengan menerapkan sepenuh hati sikap kerja yang benar, yakni yang menitik beratkan pada pemberdayaan diri, hubungan sosial, dan adaptasi, ditunjang oleh keterampilan yang memadai, niscaya kita akan memperoleh kesuksesan.